Hai semuanya, pernah merasa sudah sibuk seharian, tapi di akhir hari justru merasa kosong, lelah, dan seperti tidak benar-benar melakukan sesuatu yang berarti. Kalian semua mungkin pernah ada di titik itu, ketika energi habis bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, melainkan karena pikiran yang tidak pernah berhenti berisik. Disitulah filosofi teras atau stoikisme punya peran yang sering tidak disadari. Bukan sebagai teori berat yang sulit dipahami, tetapi sebagai cara berpikir sederhana yang bisa membuat kita tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Banyak orang mengejar produktivitas dengan memaksa diri, menambah target, memperketat jadwal, dan mengurangi waktu istirahat. Padahal masalah utamanya sering bukan pada kurangnya waktu atau kemampuan, melainkan pada cara kita merespons tekanan dan ekspektasi yang terus menumpuk di dalam kepala. Kita hidup di zaman di mana sibuk dianggap sebagai tanda keberhasilan. Padahal sibuk tidak selalu berarti efektif, dan efektif tidak selalu berarti sehat. Filosofi teras mengajak kita untuk melihat ulang cara kita bekerja, bukan dengan menambah beban, tapi dengan mengurangi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan sejak awal. Ketika membahas produktivitas, banyak orang langsung fokus pada teknik seperti manajemen waktu, aplikasi pengingat, atau metode kerja tertentu. Padahal, tanpa fondasi mental yang tepat, semua itu hanya akan menjadi alat yang menambah tekanan baru. Filosofi teras memulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kelelahan mental datang bukan dari pekerjaan itu sendiri, melainkan dari pikiran yang terus memikirkan hal-hal di luar kendali, seperti pendapat orang lain, hasil akhir yang belum terjadi, atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu nyata. Ketika kita belajar untuk melepaskan hal-hal tersebut, energi mental yang biasanya terkuras bisa dialihkan ke hal-hal yang benar-benar bisa dilakukan saat ini. Produktivitas yang sehat bukan berarti bekerja tanpa henti, tetapi bekerja dengan fokus pada hal yang penting tanpa terganggu oleh pikiran yang tidak perlu. Kalian semua mungkin pernah mencoba bekerja sambil memikirkan banyak hal sekaligus, dan hasilnya justru tidak maksimal. Pikiran menjadi terpecah, energi cepat habis, dan pada akhirnya, pekerjaan terasa lebih berat dari yang seharusnya. Filosofi teras mengajarkan bahwa ketenangan pikiran adalah kunci utama dalam melakukan sesuatu dengan baik. Ketika pikiran tenang, fokus menjadi lebih tajam, dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efisien tanpa perlu menguras energi secara berlebihan. Ada kebiasaan yang sering tidak disadari, yaitu mengaitkan nilai diri dengan hasil pekerjaan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita merasa gagal, merasa tidak cukup baik, dan mulai meragukan diri sendiri. Padahal, dalam sudut pandang filosofi teras, nilai diri tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh usaha dan sikap dalam menjalani proses. Dengan memahami hal ini, tekanan yang biasanya muncul dari ekspektasi bisa berkurang, dan kita bisa bekerja dengan lebih ringan tanpa kehilangan motivasi. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hasil, tetapi kita tidak lagi menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak gangguan kecil yang sebenarnya tidak penting, tetapi jika dibiarkan menumpuk, bisa menjadi sumber kelelahan mental yang besar. Notifikasi yang terus berbunyi, keinginan untuk mengecek media sosial, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, adalah contoh hal-hal yang terlihat sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap fokus dan energi. Filosofi teras mengajarkan untuk lebih selektif terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Tidak semua hal perlu diperhatikan, tidak semua pendapat perlu didengar, dan tidak semua informasi perlu direspons. Dengan membatasi hal-hal tersebut, ruang dalam pikiran menjadi lebih lapang, dan kita bisa menggunakan energi untuk hal yang benar-benar penting. Produktivitas tanpa kelelahan mental berkaitan juga dengan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Banyak orang terlalu keras pada diri sendiri, menuntut kesempurnaan, dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Padahal, kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang tidak bisa dihindari. Filosofi teras mengajarkan untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Ketika kita bisa menerima hal ini,
tekanan untuk selalu sempurna akan berkurang, dan kita bisa bekerja dengan lebih santai tanpa kehilangan kualitas. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa istirahat bukanlah bentuk kemalasan, tetapi bagian dari produktivitas itu sendiri. Banyak orang merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa, seolah-olah waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah waktu yang terbuang. Padahal, tanpa istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran tidak akan mampu bekerja secara optimal. Filosofi teras mengajarkan keseimbangan, bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam beristirahat. Ketika kita memberi waktu untuk diri sendiri, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk bisa bekerja dengan lebih baik di kemudian hari. Seringkali, kelelahan mental datang karena keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin semua orang memahami kita, dan ingin semua usaha menghasilkan hasil yang diharapkan. Namun kenyataannya, tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Filosofi teras mengajarkan untuk menerima kenyataan tersebut tanpa harus merasa frustasi. Dengan menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan, kita bisa mengurangi beban mental yang selama ini tidak perlu. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah, bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tetapi karena pikiran tidak pernah berhenti. Pikiran terus berputar, memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah, dan masa depan yang belum tentu terjadi. Filosofi teras mengajak kita untuk kembali ke saat ini, fokus pada apa yang sedang dilakukan, dan tidak membiarkan pikiran terjebak di hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dengan cara ini, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan, dan energi bisa digunakan dengan lebih efisien. Pada akhirnya, produktivitas yang sehat bukan tentang seberapa banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari, tetapi tentang bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang penting dengan cara yang tidak merusak diri sendiri. Filosofi teras memberikan perspektif yang sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu bahwa ketenangan pikiran adalah dasar dari segala hal yang kita lakukan. Ketika pikiran tenang, segala sesuatu menjadi lebih mudah, dan kita bisa menjalani hari tanpa merasa terbebani mental. Ketika mulai menerapkan cara berpikir yang lebih tenang dan terarah, perlahan terlihat bahwa banyak hal yang sebelumnya dianggap penting, ternyata tidak benar-benar memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Kalian semua mungkin pernah menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan hal kecil yang sebenarnya tidak perlu, seperti komentar seseorang, kesalahan kecil di masa lalu, atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Pikiran seperti itu sering muncul secara otomatis, dan jika tidak disadari, bisa menguras energi tanpa memberikan manfaat apapun. Filosofi teras mengajarkan untuk menyadari pola tersebut, dan secara perlahan mengubahnya, bukan dengan melawan pikiran, tetapi dengan memahami bahwa tidak semua pikiran perlu diikuti. Produktivitas seringkali terhambat bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena terlalu banyak distraksi internal. Banyak orang berusaha menghilangkan gangguan dari luar, seperti suara atau lingkungan yang tidak kondusif, tetapi lupa bahwa gangguan terbesar justru datang dari dalam pikiran sendiri. Pikiran yang terus meloncat dari satu hal ke hal lain membuat fokus menjadi lemah, dan pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dengan cepat justru menjadi lebih lama. Filosofi teras mengajarkan untuk melatih perhatian, menjaga pikiran tetap pada apa yang sedang dilakukan, dan tidak membiarkan diri terseret oleh hal-hal yang tidak relevan. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu kelelahan mental bisa datang dari terlalu banyak mengambil peran sekaligus. Kita ingin menjadi segalanya dalam satu waktu, ingin memenuhi semua ekspektasi, dan ingin terlihat mampu di semua bidang. Padahal, setiap orang memiliki batasan energi dan waktu. Filosofi teras mengajarkan untuk mengenali batas tersebut dan tidak memaksakan diri melampaui kemampuan yang ada. Dengan memahami batas diri, kita bisa memilih prioritas dengan lebih bijak dan tidak mudah merasa kewalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul keinginan untuk menunda pekerjaan karena merasa tidak siap atau takut hasilnya tidak sempurna. Penundaan ini seringkali dianggap sebagai masalah disiplin, padahal sebenarnya lebih berkaitan dengan cara berpikir. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir,
rasa takut akan kegagalan menjadi lebih besar, dan akhirnya kita memilih untuk tidak memulai. Filosofi teras mengajarkan untuk memindahkan fokus dari hasil ke tindakan. Ketika kita fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini, tanpa terlalu memikirkan hasil, proses menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk dimulai. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu dilakukan sekaligus. Banyak orang merasa harus menyelesaikannya semuanya dalam satu waktu, padahal hal tersebut justru membuat pikiran menjadi penuh dan sulit fokus. Filosofi teras mengajarkan untuk menjalani satu hal pada satu waktu, memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang dilakukan, dan tidak terburu-buru untuk berpindah ke hal lain. Dengan cara ini, pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih baik dan tanpa tekanan berlebihan. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa waktu berjalan terlalu cepat, sementara pekerjaan tidak kunjung selesai. Perasaan ini sering muncul ketika kita tidak benar-benar hadir dalam apa yang sedang dilakukan. Pikiran yang terus memikirkan hal lain membuat kita kehilangan momen saat ini, dan akhirnya waktu terasa terbuang tanpa hasil yang jelas. Filosofi teras mengajarkan untuk menghargai setiap momen, sekecil apapun itu, dan menjalani setiap aktivitas dengan kesadaran penuh. Dengan cara ini, waktu yang digunakan menjadi lebih bermakna, dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Produktivitas tanpa kelelahan mental juga berkaitan dengan bagaimana kita merespons kegagalan. Banyak orang langsung merasa putus asa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Filosofi teras mengajarkan untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan cara ini, kita bisa bangkit lebih cepat dan tidak terjebak dalam perasaan negatif yang berkepanjangan. Seringkali kelelahan mental datang dari terlalu banyak memikirkan masa depan. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, ingin menghindari kesalahan, dan ingin mencapai hasil terbaik. Namun terlalu fokus pada masa depan justru membuat kita kehilangan kendali atas saat ini. Filosofi teras mengajarkan untuk mempersiapkan masa depan dengan melakukan yang terbaik di saat ini, bukan dengan terus-menerus memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dengan cara ini, kita bisa tetap produktif tanpa merasa terbebani oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Pada akhirnya, produktivitas yang sehat bukan hanya tentang bekerja lebih banyak, tetapi tentang bekerja dengan cara yang lebih bijak. Filosofi teras memberikan panduan sederhana untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terarah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita bisa mencapai lebih banyak tanpa harus merasa lelah secara mental dan menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih ringan dan seimbang. Seiring waktu, ketika pola pikir mulai berubah, perlahan terlihat bahwa energi mental tidak lagi habis untuk hal-hal yang sebelumnya terasa sangat menguras. Kalian semua mungkin mulai menyadari bahwa banyak konflik yang selama ini terasa besar, sebenarnya berasal dari cara kita menafsirkan kejadian, bukan dari kejadian itu sendiri. Filosofi teras menekankan bahwa bukan peristiwanya yang membuat kita terganggu, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika sudut pandang ini mulai dipahami, reaksi terhadap berbagai situasi menjadi lebih terkendali, dan energi yang biasanya habis untuk emosi bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif. Dalam dunia yang serba cepat, tekanan untuk selalu bergerak maju seringkali membuat kita lupa bahwa berhenti sejenak bukanlah sebuah kegagalan. Banyak orang merasa harus terus aktif agar tidak tertinggal. Padahal tanpa jeda yang cukup, pikiran akan menjadi jenuh dan sulit untuk berpikir jernih. Filosofi teras mengajarkan bahwa jeda adalah bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus dihindari. Ketika kita memberi ruang untuk beristirahat, kita sebenarnya sedang memberi kesempatan bagi pikiran untuk pulih dan kembali bekerja dengan lebih optimal. Ada kecenderungan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain, terutama di era digital di mana kehidupan orang lain terlihat begitu mudah diakses. Perbandingan ini seringkali tidak realistis
karena yang terlihat hanya bagian terbaik dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan cerita. Filosofi teras mengajarkan untuk fokus pada diri sendiri, pada apa yang bisa kita lakukan dan tingkatkan, tanpa harus terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kestabilan emosi dan tetap fokus pada tujuan yang benar-benar penting. Produktivitas yang berkelanjutan juga membutuhkan kejelasan tujuan. Banyak orang bekerja keras tetapi tidak benar-benar tahu untuk apa semua itu dilakukan. Ketika tujuan tidak jelas, motivasi menjadi mudah goyah, dan pekerjaan terasa seperti beban yang harus dipikul setiap hari. Filosofi teras mengajarkan untuk memahami nilai dan tujuan hidup, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki makna. Dengan memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan menjadi lebih terarah dan tidak mudah terasa melelahkan. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa semakin banyak yang dilakukan, semakin sedikit yang terasa cukup. Perasaan ini muncul karena standar yang terus meningkat tanpa disadari. Filosofi teras mengajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang sudah dicapai, tanpa harus berhenti berkembang. Ini bukan tentang berhenti berusaha, tetapi tentang menghargai proses dan hasil yang sudah ada. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keseimbangan antara ambisi dan kepuasan, sehingga tidak terus-menerus merasa kurang. Dalam menghadapi tekanan, penting untuk memahami bahwa reaksi kita adalah pilihan. Meskipun tidak selalu mudah, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana merespon suatu situasi. Filosofi teras mengajarkan untuk mengambil jarak dari emosi sebelum bereaksi, sehingga keputusan yang diambil tidak didasarkan pada perasaan sesaat. Dengan melatih kebiasaan ini, kita bisa menghindari banyak kesalahan yang sering terjadi karena reaksi yang impulsif. Seringkali, kita merasa harus melakukan semuanya sendiri dan enggan meminta bantuan. Padahal hal tersebut justru bisa menambah beban. Filosofi teras tidak mengajarkan untuk menjadi tertutup, tetapi untuk memahami peran diri dalam hubungan dengan orang lain. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kesadaran akan keterbatasan. Dengan berbagi beban, kita bisa menjaga energi tetap stabil dan tidak mudah merasa kelelahan. Produktivitas tanpa kelelahan mental juga berarti mampu menerima bahwa tidak semua hari akan berjalan sempurna. Ada hari di mana semuanya terasa berat, dan itu adalah hal yang wajar. Filosofi teras mengajarkan untuk tidak terlalu keras menilai diri sendiri dalam kondisi tersebut. Dengan menerima kenyataan bahwa ada naik dan turun, kita bisa menjalani hari dengan lebih fleksibel tanpa kehilangan arah. Ketika semua prinsip ini mulai diterapkan secara konsisten, perubahan yang terjadi mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Pikiran menjadi lebih tenang, fokus menjadi lebih kuat, dan pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efisien. Kalian semua akan mulai merasakan bahwa produktivitas tidak lagi menjadi sesuatu yang melelahkan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang berjalan secara alami. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang bisa kita capai, tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan tersebut. Jika perjalanan dipenuhi dengan tekanan, kecemasan, dan kelelahan, maka hasil sebesar apapun tidak akan terasa memuaskan. Namun jika perjalanan dijalani dengan ketenangan, kesadaran, dan keseimbangan, maka setiap langkah akan terasa berarti. Filosofi teras mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi bagaimana kita menjalani setiap hari dengan cara yang tidak merusak diri sendiri. Kalian semua tidak perlu mengubah segalanya sekaligus untuk mulai merasakan manfaatnya. Cukup mulai dari hal kecil, seperti menyadari pikiran yang tidak perlu, menerima hal yang tidak bisa dikendalikan, dan fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Dari sana, perubahan akan mulai terjadi secara perlahan, dan tanpa disadari, kehidupan akan terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih damai. Dengan cara inilah, produktivitas bisa berjalan berdampingan dengan kesehatan mental, tanpa harus saling mengorbankan. Ada satu hal yang sering terlewat ketika membahas produktivitas, yaitu hubungan antara ekspektasi dan kelelahan mental. Kalian semua mungkin pernah menetapkan target yang tinggi, dengan harapan bisa mencapai hasil yang besar dalam waktu singkat. Tetapi di tengah jalan justru merasa kehilangan energi dan semangat. Hal ini bukan karena kalian tidak mampu, melainkan karena ekspektasi yang tidak realistis
membuat pikiran terus berada dalam tekanan. Filosofi teras mengajarkan bahwa menetapkan tujuan itu penting, tetapi cara memandang tujuan tersebut jauh lebih penting. Ketika tujuan dilihat sebagai arah, bukan beban, maka perjalanan menuju ke sana akan terasa lebih ringan dan tidak menguras mental. Seringkali kita berpikir bahwa semakin keras bekerja, semakin besar hasil yang akan didapatkan. Padahal bekerja tanpa arah yang jelas justru bisa membuat energi terbuang sia-sia. Filosofi teras mengingatkan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Bukan tentang berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bekerja, tetapi tentang seberapa fokus dan sadar kita saat melakukannya. Kalian semua tidak perlu mengisi setiap detik dengan aktivitas, karena justru di dalam ruang kosong itulah pikiran bisa bernafas dan menemukan kembali kejernihannya. Ada kecenderungan untuk menghindari rasa tidak nyaman. Padahal dalam banyak kasus, rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses pertumbuhan. Filosofi teras tidak mengajarkan untuk lari dari ketidaknyamanan, tetapi untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih tenang. Ketika kita berhenti melawan rasa tidak nyaman dan mulai menerimanya sebagai bagian dari proses, beban mental akan terasa lebih berkurang. Kalian semua akan menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya terasa berat sebenarnya hanya membutuhkan penerimaan, bukan perlawanan. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sering muncul keinginan untuk melakukan banyak hal sekaligus dengan harapan bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Namun kenyataannya, multitasking justru membuat pikiran menjadi terbagi dan tidak bisa bekerja secara optimal. Filosofi teras mengajarkan untuk hadir sepenuhnya dalam satu aktivitas sebelum berpindah ke aktivitas lain. Dengan memberikan perhatian penuh, hasil yang didapatkan akan lebih maksimal dan energi yang digunakan menjadi lebih efisien. Kalian semua mungkin pernah merasa jenuh dengan rutinitas yang itu-itu saja. Perasaan ini sering muncul karena kita menjalani aktivitas tanpa kesadaran penuh, hanya sekedar menjalankan tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Filosofi teras mengajarkan untuk menemukan makna dalam setiap aktivitas, sekecil apapun itu. Ketika kita bisa melihat nilai dari apa yang kita lakukan, rutinitas tidak lagi terasa membosankan, tetapi menjadi bagian dari proses yang bermakna. Produktivitas tanpa kelelahan mental juga berkaitan dengan kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang terus membawa beban dari hari sebelumnya ke hari berikutnya, tanpa memberi ruang untuk melepaskannya. Pikiran yang penuh dengan hal-hal yang belum selesai membuat kita sulit untuk fokus pada apa yang ada di depan. Filosofi teras mengajarkan untuk menutup hari dengan kesadaran, menerima apa yang sudah terjadi, dan tidak membawa beban tersebut ke hari berikutnya. Dengan cara ini, setiap hari bisa dimulai dengan pikiran yang lebih ringan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus direspon secara langsung. Di era yang serba cepat, ada tekanan untuk selalu merespons pesan, notifikasi, atau permintaan orang lain dengan segera. Padahal tidak semua hal bersifat mendesak. Filosofi teras mengajarkan untuk memberikan jeda sebelum merespons, sehingga kita bisa memilih respons yang lebih bijak, bukan sekedar reaksi spontan. Dengan memberi ruang ini, kita bisa menjaga stabilitas emosi dan tidak mudah merasa terbebani. Kalian semua juga perlu memahami bahwa kelelahan mental seringkali datang dari konflik batin, bukan dari situasi luar. Ketika apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan apa yang kita yakini, muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Filosofi teras mengajarkan untuk hidup selaras dengan nilai yang dimiliki, sehingga tidak ada pertentangan dalam diri. Ketika ada keselarasan antara tindakan dan nilai, pikiran menjadi lebih tenang dan energi bisa digunakan dengan lebih efektif. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini akan membuat kalian semua lebih peka terhadap kondisi diri sendiri. Kalian akan lebih cepat menyadari ketika mulai merasa lelah secara mental dan tahu kapan harus berhenti sejenak. Ini bukan tentang menjadi lemah, tetapi tentang menjadi bijak dalam mengelola energi. Dengan mengenali batas diri, kita bisa menjaga produktivitas tetap stabil tanpa harus memaksakan diri hingga kelelahan. Pada akhirnya, filosofi teras membantu kita memahami bahwa produktivitas
bukanlah tentang seberapa sibuk kita terlihat, tetapi tentang seberapa selaras kita dengan apa yang kita lakukan. Ketika ada keselarasan antara pikiran, tindakan, dan tujuan, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang berjalan dengan alami. Kalian semua tidak perlu lagi memaksakan diri untuk terus bergerak, karena dengan cara berpikir yang tepat, setiap langkah yang diambil sudah cukup untuk membawa kita ke arah yang diinginkan. Di titik tertentu, kalian semua mungkin akan menyadari bahwa kelelahan mental tidak selalu datang dari banyaknya pekerjaan, tetapi dari cara kita memperlakukan pikiran sendiri. Pikiran yang terus diisi dengan kekhawatiran, penyesalan, dan ekspektasi yang berlebihan akan terasa seperti beban yang tidak pernah selesai. Filosofi teras mengajarkan untuk merawat pikiran sebagaimana kita merawat tubuh, dengan memberi ruang, ketenangan, dan perhatian yang cukup agar tetap sehat. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah ada. Pola pikir ini membuat kita terus merasa kurang meskipun sudah mencapai banyak hal. Filosofi teras mengajarkan untuk melatih rasa syukur bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai cara konkret untuk menjaga keseimbangan emosi. Ketika kita bisa melihat apa yang sudah dimiliki dengan lebih jernih, tekanan untuk terus mengejar tanpa henti akan berkurang. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa semakin dekat dengan tujuan, semakin besar rasa cemas yang muncul. Hal ini terjadi karena kita mulai takut menghilangkan apa yang sudah hampir didapatkan. Filosofi teras mengajarkan untuk tidak menggantungkan ketenangan pada hasil akhir, tetapi pada proses yang dijalani. Dengan cara ini, kita bisa tetap tenang meskipun hasil belum pasti, karena fokus kita berada pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Dalam kehidupan sosial, sering muncul keinginan untuk menyenangkan semua orang, yang pada akhirnya justru membuat kita kelelahan. Tidak semua orang akan memahami atau menyetujui apa yang kita lakukan, dan itu adalah hal yang wajar. Filosofi teras mengajarkan untuk tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjaga energi tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang berubah-ubah. Produktivitas tanpa kelelahan mental juga berarti mampu mengatakan cukup. Banyak orang terus memaksakan diri meskipun sudah mencapai batas, karena merasa belum melakukan cukup. Filosofi teras mengajarkan untuk mengenali titik di mana kita perlu berhenti, bukan karena menyerah, tetapi karena memahami bahwa keberlanjutan lebih penting daripada pencapaian sesaat. Dengan menjaga ritme yang stabil, kita bisa terus bergerak tanpa harus mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Kalian semua juga perlu memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Lingkungan mungkin tidak selalu ideal, situasi mungkin tidak selalu mendukung, tetapi cara kita merespons tetap berada dalam kendali. Filosofi teras mengajarkan untuk membangun ketenangan tersebut melalui kebiasaan berpikir yang lebih sehat, sehingga kita tidak bergantung pada kondisi luar untuk merasa baik. Ada kalanya kita merasa kehilangan arah, tidak tahu harus melangkah kemana, dan merasa semua yang dilakukan tidak membawa hasil yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, filosofi teras mengajarkan untuk kembali ke hal-hal sederhana, melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini tanpa harus memikirkan semuanya sekaligus. Dengan fokus pada langkah kecil, kita bisa kembali menemukan ritme dan perlahan bergerak ke arah yang lebih jelas. Seiring waktu, kalian semua akan menyadari bahwa hidup tidak harus selalu cepat untuk bisa berarti. Ada nilai dalam berjalan dengan ritme yang lebih lambat, tetapi lebih sadar. Filosofi teras tidak mengajarkan untuk berhenti bergerak, tetapi bergerak dengan cara yang lebih tenang dan terarah. Dengan cara ini, setiap langkah menjadi lebih bermakna, dan kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu. Pada akhirnya, semua kembali pada bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan. Kita bisa terus mengejar tanpa henti hingga merasa lelah, atau kita bisa memilih untuk bergerak dengan kesadaran, menjaga keseimbangan, dan tetap produktif tanpa harus menghilangkan ketenangan. Filosofi teras memberikan jalan tengah yang memungkinkan kita untuk tetap berkembang tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Kalian semua tidak perlu menjadi perfect untuk bisa menjalani hidup dengan baik, cukup dengan menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam setiap langkah yang diambil.